Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel saya Resep Mama dan Mertua. Kali ini saya ingin memberikan resep cara membuat kue salju yang simpel, tanpa mixer dan tanpa susu. Oke, ikuti terus video selanjutnya ya teman-teman. Kita masukkan 3 butir kuning telur. Lalu kita aduk. Butter 100 gram, kemudian margarin 300 gram. Ini kita aduk kembali sampai menyatu ya teman-teman. Setelah menyatu seperti ini, gula, butter, dan margarinnya, kita masukkan gula halusnya terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran gula halus tergantung dari manisnya gulanya ya. Kalau manis jangan terlalu banyak, cukup 250 gram saja. Ini saya memakai gula yang tidak terlalu manis, jadi ini kira-kira 300 gram ya. Nah, ini kita aduk lagi sedikit demi sedikit sampai menyatu. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan pewarna atau perasa pandan secukupnya. Lalu kita aduk kembali sampai rata. Nah, ini sudah tercampur. Kalau menurut kalian kurang hijau warnanya, bisa ditambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan tepung kanjinya. Untuk tepung kanji kita hanya perlu 100 gram saja ya. Nah, ini ukuran tempatnya ini 500 gram. Jadi kalau kalian tidak ada timbangan, bisa memakai kotak ini, lalu bisa dibagi dengan 5 biar pas 500 gram ya teman-teman. Ini 100 gram tepung kanji kita campur. Nah, ini tepung kanjinya sudah tercampur. Sekarang kita masukkan tepung terigu kira-kira 500 gram. Ini penuh ya teman-teman, 500 gram ini. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit atau setengah bagian. Lalu kita aduk kembali. Nah, setelah seperti ini, kita harus mengaduknya dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita campurkan, kita tambahkan ini kacang mete nih. Ini yang sudah dihaluskan kira-kira 100 gram. Kita campurkan ke adonannya. Nah, kalau misalnya kalian mau mengganti dengan kacang tanah juga boleh, cuman pasti rasanya itu beda ya sama kita memakai kacang almond atau kacang mete. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, ini untuk halusnya ini bisa menggunakan blender, atau kalau tidak ada blender bisa digiling ya teman-teman. Tapi jangan sampai basah ini kacangnya. Usahakan kering dan halus. Sekarang kita adon. Karena tadi kita menggunakan kacang, jadi adonannya agak sedikit kering. Kita tambahkan saja margarin seperti ini, dioles saja seperti ini. Lalu kita aduk lagi. Nah, ini sudah bisa kita cetak karena dia sudah lembut
dan ini tidak mengering lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita cetak. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan plastik ukuran seperti ini, lalu kita letak adonannya, kemudian kita tutup plastiknya agar adonannya ini tetap bersih ya teman-teman. Lalu kita tekan-tekan sedikit demi sedikit. Nah, jika tidak ada alat untuk meratakan adonan, kita bisa memakai apa aja, yang penting bulat ya teman-teman, bisa gelas, bisa termos, atau bisa sejenisnya, untuk meratakan adonan agar sama. Nah, ini sudah jadi. Untuk ketebalannya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Sekarang kita cetak dengan menggunakan cetakan. Untuk cetakannya terserah mau bentuk apa aja, yang penting dia cantik ya teman-teman. Nah, lihat nih. Nah, dia tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Oke, sekarang kita letak ke loyang yang sudah saya olesin dengan margarin ya teman-teman. Ketika sudah seperti ini, saatnya kita panggang. Nah, karena saya menggunakan oven tangkring, jadi suhunya hanya 150 derajat Celcius ya teman-teman. Oke, kita tunggu lebih kurang 35 menit ya. Nah, ini kenapa tidak saya olesi dengan apapun di atasnya, karena ini kue salju, jadi supaya gula halusnya itu nempel ke kuenya ya teman-teman. Oke, nah ini sudah matang, tapi kita tunggu sampai dingin dulu supaya bisa kita balurin dengan gula halus. Nah, nandakannya sudah matang, bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Nah, dia sudah lekang, sudah matang. Karena dia sudah dingin, jadi sekarang kita balurin dengan gula halus ya, agar rata. Nah, setelah ini kita susun ke dalam toples. Nah, ini kue saljunya sudah siap. Sekarang kita coba teksturnya. Nah, ini nah, ini sangat lembut dan garing ya teman-teman. Insya Allah pasti kalian suka, dan rasanya juga tidak mengecewakan. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.